Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua rekan kerja Bapak Ibu Guru SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang, semoga selalu dalam keadaan yang fit dalam segala hal, fit kesehatan, fit keuangan, fit semuanya lah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus yang kedua, saya minta maaf, jadi jangan sampai ada pikiran jeruk makan jeruk ya. Intinya saya amit-amit, saya paralun, bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu yang jelas-jelas statusnya ada yang lebih senior dari segi umur, dari segi pendidikan, bahkan dari segi jabatan. Nah, ketimbang saya rakyat jelata. Oke, jangan sampai seperti itu ya. Intinya saya sharing di sini. Oke, yang ketiga langsung saja, nggak basa-basi. Inti video kali ini saya akan memperlihatkan membuat soal dari Word ke Excel, file extension Excelnya 97/2003 ya. Lalu diupload ke Jibas, lalu menyeting ruangan, lalu memasukkan soal ke dalam ruangan tadi. Dan nanti saya akan coba login sebagai siswa dan mengerjakannya, biar kita sama-sama lihat bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengambil nilai yang nanti kita pakai untuk e-raport atau mungkin kita laporkan kepada kurikulum, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja. Dalam satu folder Bapak Ibu ya, ini saya buat folder namanya PAT Kimia 11. Isinya itu yang harus ada adalah Excelnya itu sendiri dan nanti gambar-gambarnya. Kalau ini boleh di luar folder boleh, atau bahkan nggak ada juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, langsung saja saya udah buka. Nah, ini kebetulan saya dalam kartu soal ya. Jadi maksudnya dari kartu soal saya langsung buat ke Excel. Dan kita lihat Excelnya dulu. Nah, ini formatnya sama semua. Bapak Ibu bisa buka yang kita pertama dapat bukber itu, yang soal USP fisika. Nah, itu dibuka aja Excelnya, hapus semua pilihannya terkecuali yang atasnya ini. Semuanya di blok ke bawah hapus aja gitu kan. Nah, jadi kosong semua. Oke, kita mulai kerjaan mengkonversi ya. Nah, ini Word-nya. Nah, terus sekedar informasi, ini kan ada garis-garis merah ya di bawah teks kita. Nah, itu kan kalau kita crop dengan sniping tools atau paint atau print screen langsung dari keyboard, itu kan ke bawah ya. Ini kan ke bawah. Nah, alangkah lebih baik kalau garis-garis merah ini nggak ada. Nah, caranya kayak gimana? Caranya gampang Bapak Ibu. Syarat pertama, Office Bapak Ibu, Microsoft Office Bapak Ibu itu harus ada bahasa Indonesianya. Nah, download dulu. Biasanya secara default itu instalan Office itu biasanya berbahasa Inggris, bahasa bawaannya juga, dan bahasa pengetikannya juga berbahasa Inggris. Ini spelling namanya, spelling check atau grammar dari bahasa Inggris sebenarnya, makanya dia ditandain merah. Karena yang asli bahasa Inggris seperti ini Frederick, dia udah mengenali bahasa Inggris, makanya dia nggak ada garis merah. Nah, terus caranya gimana? Tadi download dulu bahasa Indonesia. Setelah terdownload language Indonesianya di Office kita, langkah kedua untuk menghilangkannya kita tinggal Ctrl Alt, Check All di semua, kita blok, lalu kita ganti ke bahasa, klik yang bahasa Indonesia. Lalu ininya pilihan do not check spelling or grammar-nya kita centang. Insya Allah hilang aja. Nah, kayak gini maksudnya. Jadi nanti kita enak untuk tinggal croppingnya. Oke, yang kedua kita langsung buat soal nomor 1 ya. Nah, ini saya kasih lihat di sini nama tokoh saya Frederick Wahler itu dengan huruf O-nya itu bukan huruf biasa ya. Dia itu termasuk kata simbol. Nah, makanya kalau ada simbol seperti ini walaupun satu, ketika saya langsung copy paste ke dalam Excel, dia akan berubah, akan salah lah intinya. Makanya
sekecil apapun, kalau memang dia berupa equation atau simbol, baiknya dijadikan gambar. Contoh kimia, H2O, ya kan cuma 3 huruf, cuman duanya itu kan kayak apostrop ya, apostrop di bawah. Jadi kalau di copy paste langsung ke Excel, dia akan berubah langsung H2, duanya juga gede gitu kan, nggak kayak di apostrop tulisan kimia dengan equation ataupun simbol gitu kan. Makanya perlu dijadikan gambar. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kalau yang sudah terlanjur kemarin, mungkin saya lihat kan ada juga yang udah selesai sampai setting ruangan, ada yang masih merah-merah, itu ya nggak apa-apa. Cuman kedepannya ya mungkin bisa diikuti seperti ini, karena informasi yang saya dengar, Jibas ini mungkin akan sangat bertahan lama di sekolah kita, dipakai ke tahun-tahun kedepannya untuk hal ulangan harian. Makanya diharapkan Bapak Ibu bisa secara mandiri dari buat soal sampai dengan kolektif nilainya nanti, seperti itu. Itu yang saya dapat dari Pak kurikulum kita. Pengennya seperti itu. Oke, langsung saja ya, saya crop nomor 1. Nah, sniping tool ini sudah otomatis ada di Windows 2010 ataupun yang ke bawahnya, versi bawahnya ada semua. Jadi tinggal ketik saja di kolom search-nya sniping, nanti dia ada. Nah, saya nomor 1 saya jadikan gambar karena tadi ada O ya yang berupa simbol. Oke, seperti ini. Langsung klik icon disketnya untuk save. Jangan lupa Bapak Ibu di folder yang tadi kita maksud di awal. Tadi saya di dokumen ya, PHT. Nah, belum ada gambarnya. Dan ingat, kasih nama dalam artian biar nggak bingung, karena mungkin soal kita banyak. Kasih nama sesuai dengan urutan inisial nomornya saja. Misalnya karena saya kimia, saya biasanya kasih nama soal underscore kim underscore 1, misalnya kayak gitu ya. Soal kimia nomor 1 dalam bentuk gambar. Ini otomatis dalam format PNG ya. Bisa dalam bentuk yang lain, cuman rekomendasinya dalam format PNG untuk Jibas, karena PNG itu memiliki keuntungan, dia kalau diperbesar dalam media web atau media seperti Jibas, dia tidak pecah gambarnya. PNG save. Nah, kalau sudah, beralih ke Excel-nya. Nah, karena soal nomor 1 dia berupa gambar, makanya diisi di sini. Ini boleh kosong. Ini boleh kosong. Diisi sesuai dengan nama gambar yang kita simpan tadi. Tadi soal underscore kim underscore 1 tambah akhiran ekstensi gambarnya titik png .png ya. Nah, kayak gitu. Ini soalnya udah 1 selesai berarti ya. Terus tinggal untuk opsi-opsinya. Nah, di sini bisa lihat karena memang tidak ada equation atau simbol pada opsi saya ya, gampang, tinggal langsung copy paste saja Bapak Ibu teks-teksnya. Nah, karena berupa teks jawaban kita, taruh pada yang jawab 1. Jadi jawab 1 itu A, jawab 2 itu B, 3 C dan seterusnya. Taruh di sini. Nah, A-nya Bapak Ibu hapus sendiri ya. A-nya jangan sampai ke bawah. Nah. Udah, sekarang yang nomor 2. Opsi nomor B. Opsi nomor B berarti jawab 2.
Sekarang opsi nomor C, berarti jawab 3, nanti kita taruh. Sekarang opsi D, berarti jawab 4. Sekarang opsi yang terakhir, melting point atau titik didih, jawab 5. Nah, jangan lupa kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya yang mana nih? Saya nggak tahu. Oh, jawabannya C, sifat dan struktur. Jawabannya C. C itu berarti jawab 3. Nah, berarti isinya adalah kunciannya itu berupa angka Bapak Ibu. Jadi kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, dan seterusnya, berarti saya isi di sini 3. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Satu aja cukup mungkin ya, kita soal apa, ataupun seperti ini boleh nih, saya dua soal, saya pakai kasih ibu dua dua contoh soal ya lah. Saya pengen memperlihatkan, ada yang nanya, Pak ini boleh diisi dua-duanya apa enggak. Jadi maksudnya teksnya boleh diisi, gambarnya juga boleh diisi, itu bisa dua-duanya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Ini saya boleh paste langsung soal nomor 2. Nah, oke, simpan. Saya taruh berarti soal. Nah, biar cepet, taruh aja ke bawah, tinggal ganti 2. PNG-nya nggak usah, otomatis tersimpan, udah. Nah, ini juga sama, tinggal ganti aja. Ya, seperti itu. Lalu tinggal masukkan opsi-opsinya. Nah, siapa kamu sih? Ayo. Oke, saya mau kasih lihat. Jadi bisa di mix juga untuk opsinya. Ada yang misalkan A, B, C, D itu berupa teks, E-nya berupa gambar, itu bisa salah satunya. Atau mungkin semuanya gambar, bisa aja. Bebas, enak-enaknya Bapak Ibu aja. Nah, saya misalkan untuk pilihan C-nya adalah berupa gambar, berarti saya crop dia berupa gambar. Yang C
Jadi keluar nih. Ntar dulu ya. Tadi keluar nih, keluar nih. Ada kursornya ke bawah nanti. Oke, kita save. Nah, kita save kan nanti berupa jawaban, jadi pakai inisial jawab ya. Jawab misalnya karena ini soal nomor 2, biasanya saya gini, jawab 2 ini berupa pada posisi C berarti 2C, kayak gitu aja saya mah. Kalaupun dia misalnya nomor 2 terus pada posisi opsi A berarti 2A dan seterusnya. Biar saya enak kalau saya maksudnya. Tergantung Bapak Ibu enaknya kayak apa. Oke, udah. Nah, karena ini berupa gambar ya kan. Yang C ini berarti taruh di file jawab 3 ya. File jawab 3. File jawab 3 CWB tadi underscore 2C dot png ya, seperti ini kira-kira. Nah, ini C udah, berarti opsi untuk teksnya kita kosongkan karena kita berupa gambar. Lalu apa namanya, lanjutkan pada opsi D. Berarti jawab 4 ya. Yang terakhir, kapan tertutup? Berarti dijawab 5. Ya memang agak melelahkan Bapak Ibu ya. Cuman ya mau nggak mau ya memang seperti ini adanya. Saya belum nemu cara yang bisa bikin langsung jadi nggak. Opsi jawabannya A. A berarti 1 ya. Oke, saya pikir kita pakai cukup 2 soal saja. Kita save. Lalu kita buka apa namanya JBrush editor kita. Kita coba upload 2 soal aja ya. Harus pakai internet Bapak Ibu ya, untuk connect ke JBrush. Oke. Saya mau lihat user saya dulu. Untuk login kayaknya semuanya udah bisa login ya, dari mulai setting apa pertama kali dari sini sekian macam semua udah bisa kayaknya. Kita login. Oke, lalu kita ke bank soal, kita import Excel, lalu kita panggil dokumen. Kita panggil dokumen. Nah ini. Oke. Nah, untuk pengaturan di sini juga kemarin saya udah jelaskan, ada
sebagian yang sudah paham banget udah alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu intinya di sini bisa diatur secara apa namanya manual ataupun bisa langsung pakai yang dari pertama kali itu. Kita set. Nah, otomatisnya yang perlu diperhatikan adalah ini adalah baris ketiga adalah posisi soal nomor pertama, ini nomor 3 nih, nomor 3, dan posisi soal terakhir pada nomor 4. Makanya di sini kita ganti nomor 4. Tergantung posisi soal Bapak Ibu nomor terakhir berapa, kayak gitu. Oke, kita lihat. Hasilnya seperti ini ya. Yang ada gambarnya, oke, ini gambar. Dan ini A, B, C, D, C-nya nggak ada. Oke, C-nya nggak ada ini. Kenapa nggak ada C-nya? Nomor berapa ini? Nomor 2 C-nya nggak ada. Jawab. Oh, kurang A Bapak Ibu ya. Tuh, saya salah nulis. Ini atau yang di sananya aja yang kita rename. Oke ya. Kita ulangi berarti. Kita panggil lagi. Nah, dokumen. Soal ada, pilihannya sampai E. Oke. Soal ada, ini tadi berupa gambar kan, ini yang tadi masuk. Ini teksnya, ini berupa gambarnya saja, ya kan? Nomor 2. Nah, ini C-nya sudah ada. Ya agak berbeda tampilannya aja. Kalau teks dia agak buram sedikit, teks asli ya. Kalau berupa kropan, ya dia agak terang terbuka. Kira-kira seperti itu. Nah, saya coba upload ini dan di sini juga penting Bapak Ibu ya. Pada saat penguploadan ini semua harus diisi. Nah, ini anggap saja mapel Bapak Ibu yang ampuh, yang dipegang, yang diampu. Nah, karena ini saya buat contoh doang, saya apa ya? Mapel apa ya ini ya? Kelas 10 aja lah. Ya, kelas 10. Terus mapelnya mapel simulasi ya. Nanti saya hapus lagi setelah saya kerjakan. Nah, di sini diisi dengan biasa PAT segala macam. Di sini tahun. Ini ya maksudnya diisi dengan terkait momennya apa, misalnya momen ulangan harian ya biasa isi aja. Intinya mah suka-suka ibu sih, cuman dikaitkan dengan momen yang akan kita jalani gitu. Ini terproteksi ya. Ini biarkan seperti ini, dan di sini kata kunci harus diisi. Nah, simpan semua. Oke, kalau sudah kita ke ujian, buat dulu kelompok ujian. Ya, buat dulu kelompok ujian. Nah, sudah itu pilih di mapelnya simulasi ya. Terus buat baru.
simulasi kimia. Nah, di sini rentang waktu ya, Bapak Ibu, rentang waktu. Karena itu ini mulai batas limit awal, ini mulai tanggal sekian, berakhir sampai dengan sekian. Untuk Bapak Ibu yang lain bisa dilewatkan atau diloncatkan 1 bulan aja ke depan. Nah, berjenis khusus ya, berjenis khusus, dan di sini adalah targetnya. Targetnya siapa? Nah, karena saya nggak mau nanti nongol di siswa nanti, siapa ya targetnya? Semester. Ini semua. Kalau yang siswa per departemen tuh semua dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini aja lah staf TU lah, nanti biar nongolnya hanya di staf TU yang ngerjainnya. Oke ya. Kelompok udah simpan. Masih di ujian, klik yang ujiannya. Nah, pilih mapelnya, simulasi. Pilih kelompok ujiannya, simulasi kimia. Oke, ini. Nah, buat baru, judulnya diisi biasa PAT atau apalah, tergantung momennya, suka-suka Ibu. Simulasi kim. Jumlah soalnya sesuaikan saja sesuai yang diupload 2. Durasinya sesuai dengan ketentuan kurikulum ya. Kalau PAT resmi itu 120 menit, kalau ini ya saya buat 5 menit aja seperti ini. Skala nilai diisi 100, KKM 70. Oke, ini bisa di sini. Ini di checklist semua, ini juga di checklist. Nah, ini di checklist. Ujian akan diakhiri 2 kali peserta keluar dari aplikasi. Jadi aplikasi Jibas ini lumayan pintar Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa yang sudah memulai ujian, lalu dia menutup aplikasinya atau membuka hal lainnya dalam handphonenya, dia akan menutup sendiri, berakhir sendiri karena dianggap nyontek gitu. Jadi ini perlu disampaikan ke siswanya gitu. Jangan ya kalau udah mulai aja, jangan pakai yang lain-lain gitu handphonenya. Intinya seperti itu. Ataupun nanti bisa karena nanti dia bersifat offline, ketika sudah mulai lebih baik mode pesawat handphonenya dalam mode pesawat, karena takutnya ada yang nelpon. Karena kejadian kemarin pas di kelas 3 ada beberapa kejadian yang Pak saya lagi ngerjain, ada teman WhatsApp, ada telepon itu ketutup sendiri. Bahkan ada saya ditelepon orang JNE Pak lagi ngerjain, ya udah saya angkat, saya balik lagi udah ketutup, dia kayak gitu. Lebih baik dalam mode pesawat terbang. Oke, ini di checklist, ini tampilkan jawaban, jangan ya, jangan dikasih kunci jawaban di anak. Penjelasan di checklist, hasil jawaban ya, dan ini anak nanti bisa lihat soal, ataupun lebih baik jangan di checklist juga sih, karena takutnya ada bisa dicek. Intinya peserta bisa melihat soal ujian setelah berapa hari gitu, ataupun mau nggak dikasih lihat soalnya juga nggak apa-apa, bebas saja. Oh iya, ini random soal dan random jawaban kayak gitu. Oke, saya balik sini, ini unchecklist ya, karena nanti offline kita anak-anak download dulu baru dikerjakan. Oke, di checklist ini. Nah, ini adalah tanggal kapan anak setelah ngerjain bisa kirim jawaban. Ini adalah isian setelah anak kerjakan soal, kapan anak bisa kirim jawaban, ini di sini. Dan di sini kita sesuaikan dengan jadwal dari kurikulum. Misalkan mapel Ibu pada tanggal 24 jam sekian ini diisi aja. Kalau saya kan berarti tanggal sekarang ini saya langsung kerjain di sini. Tanggal 20 05/2021. Nah, misalnya pada jadwal itu pada jam 8.00 pagi ya. Nah, di sini kapan bisa kirim ya perkirakan saja, berarti kasarnya diloncat 2 jam aja, berarti pada jam 10 gitu kan anak-anak selesai langsung bisa kirim. Nah, kayak gitu kira-kira. Sekarang jam berapa ya?
934. Saya bisa kirim jawaban 40 lah ya. 0945 lah ya. Nah, simpan. Masih di ujian, langkah terakhir adalah memasukkan soalnya. Pilih ujian. Oke, bahasa Indonesia simulasi ya. Terus kelompok ujian simulasi kimia. Pilih. Nah, cari soal. Tadi apa ya? Tes ya. Oke, ini. Masukkan sekaligus simpan. Oke, alhamdulillah selesai. Jangan keluar. Alhamdulillah selesai. Dan sekarang saya coba kerjain ya. Saya coba kerjain punya anak. Oke, ini emulator ya. Jadi kayak handphone mainan lah. Handphone mainan di laptop. Oke, saya udah download Libas di emulator saya. Ini nanti di anak nih, anak download ini aplikasi ini buat akses ujian. Oke, saya coba login ya. Saya coba login dengan akun saya. Nggak bisa di paste. 963. Aduh, nggak disimpan lagi. Ini saya coba kerjain ya, simulasi yang tadi buat dengan tujuan agar bisa lihat nilainya, ngambil nilainya di mana. Ini di anak ya. Nah, ini saya download soal. Oke, selesai. Nah, ini udah di download karena memang nanti pelaksanaan ujian itu offline. Ini kan saya login dalam posisi online ya, jadi logout aja dulu. Ini buat anak sih sebenarnya Bapak Ibu. Sekarang saya login dalam posisi offline, terus mulai ujian offline ya kan. Nah, ini udah saya download soalnya. Sekarang kita mulai. Nah, kita pakai token yang kemarin Bapak Ibu buat ya. Tokennya ada di ujian. Simulasi dari kelompok berapa ini, 320955 320955. Oke. Nah, kira-kira seperti ini tampilan Bapak Ibu di anak gitu kan. Oke, kita coba jawab aja ya. Simpan. Kita
ke nomor 2. Simpan. Atau mau balik lagi ke anak juga bisa kayak gini, ya kan? Balik lagi ganti jawaban bisa. Simpan. Selesai. Dan di sini ada durasi. Kalau belum selesai tapi udah selesai pengerjaan soal ya bisa langsung di sini. Bisa langsung selesai, ataupun nanti sebaliknya, maksudnya waktu udah habis ujian belum selesai, dia akan selesai sendiri juga. Selesai ujian. Oke. Nah, untuk memperoleh nilai hasil, kirim jawaban dari menu kirim jawaban telah tanggal 20 bulan 5 setelah jam minimal 9.45. Sekarang jam 4 ya. Oke, bisa. Berarti anak nih kan, ya saya sebagai anak yang baik. Oke, saya login sebagai online, terus kirim jawaban. Ini itunya. Nah, udah selesai. Waktu jumlah benar 1, salah 1. Terus saya bisa salah ya, larang kali ya. Udah. Nah, sekarang kita lihat di editornya Bapak Ibu. Nilai lihat hasil ujian atau nilai anak itu. Hasil ujian di sini ya. Ini banyak pilihannya, bisa per ujian, bisa per kelas, bisa per peserta. Per kelas ya, saya per ujian aja biar enak. Pilih mapelnya, pilih kelompok ujiannya. Nah, pilih choose. Nah, ini saya nih dapat sekian-sekian. Nah, ini orang-orang atau anak-anak yang mungkin belum mengerjakan ujian, jadi bisa kelihatan di sini Bapak Ibu ya, sambil dilihat di sini. Nah, dan ini nanti hasilnya bisa di-download, maksudnya bisa dicetak ya. Di sini tinggal klik aja, just dalam bentuk saya kasih lihat aja ya, kasih nama misalnya. Oke, ngemut ya. Oh, ini berupa gambar, jangan berupa gambar lah, berupa CSV aja di Excel ya, langsung di YouTube. Oke Bapak Ibu ya, sekian ya, gampang ya, bisa diikuti lah, saya percaya banget sama Bapak Ibu Guru 27. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.